sebelumnya tempat itu kan sawah, kebun bambu gitulah gitunya, pohon-pohon bambu. Emang di situ angker, agak angker di tempat itu. Dari dulunya juga kebetulan anaknya tetangga ada yang indigo ya. Dia sering ngobrol di situ, sering main sama yang nempatin tempat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Titi Ani Langit. Hari ini Titi bersama narasumber tercantik ya, yang kemarin sempat viral banget di video Titi sebelumnya. Itu penonton hampir 4.000 lebih. Ini cukup hits banget. Dan memang video sebelumnya belum pernah sih sampai 4.000 gitu. Gimana Teh Reni, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat. Hari ini teman-teman aku mau istilahnya ACC permintaan kalian, karena banyak banget netizen yang bilang itu kesel banget sih sama MC-nya, ngomongnya dipotong mulu. Masih banyak banget kayaknya yang mau Teh Reni disampaikan tapi dipotong mulu. Ya wajar lah aku klarifikasi ya di sini, karena memang aku juga baru belajar ya. Karena sebetulnya YouTube aku tuh bukan tentang interview, tapi tentang lebih ke main gitu, nge-review makanan. Tiba-tiba ini ada interview gini, aku juga baru belajar gitu, makanya banyak banget kesalahan. Nah netizen, hari ini aku bersama Teh Reni bakalan nanya dan dijawabnya itu lebih detail lagi, lebih versi panjang lagi sesuai permintaan kalian gitu. Oke, jadi seperti kalian lihat di judul, yaitu masih tentang part 2 tentang HW ya, atau kasus oknum ruda paksa di Bandung. Oke, untuk pertanyaan pertama, nah Teh Reni, kata netizen gini ya, pertanyaannya ini sebagai tetangga, kan kalau yang namanya pesantren Teh Reni ya, namanya pesantren kan, ini dibilangnya pesantren dong terkenalnya. Ini kan di dalamnya akhwat aja atau perempuan gitu, maka biasanya yang namanya pesantren itu suka ada pengurus perempuan gitu. Setahu Teh Reni di sini tuh, di pesantren ini tuh ada nggak sih pengurus perempuannya? Apa cuma HW atau si penjaga yang pernah Teh Reni bilang di video sebelumnya? Sebelumnya saya di sini sebagai warga ya. Terus jawaban saya buat nanti pertanyaan-pertanyaan selanjutnya juga saya tahu dari warga di sekeliling di sini, warga di sini ya. Soalnya saya pribadi juga nggak terlalu tahu menahu yang sebenarnya di dalam pesantren itu seperti apa gitu. Cuman ya orang-orang sih kebanyakan bilangnya ya beginilah gitu. Ya. Buat pertanyaan yang ini, setahu saya sama orang-orang yang lain sih ada ibu-ibu ya udah berusia lah di dalam pesantren yang katanya itu istrinya penjaga sekolah. Tapi kalau guru yang lain saya nggak tahu. Soalnya kebetulan juga saya kan pas pesantrennya lagi on ya, lagi masa kerjanya gitu. Saya juga kerja, jarang ada di rumah juga gitu kan. Cuman sekalinya kalau ada di rumah juga saya kan suka ketemu sama anak-anak gitu kan, kalau pada keluar jajan. Seperti yang dibilang di video sebelumnya. Iya. Jadi menurut Teh Reni, teman-teman ada penjaganya ya, ada. Perempuan gitu. Ada. Dan Teh Reni beranggapan dia tinggal di pesantren ini juga. Ada ruangan khusus mungkin ya? Iya. Ada ruangan khusus. Siapanya HW? Katanya sih itu istrinya mamang penjaga. Ya masih kerabatnya HW si mamang itu. Oke, berarti ada menurut pengetahuan warga dan terlebih Teh Reni ya. Oke, dan untuk pertanyaan kedua, kata netizen tuh gini kan, untuk MBS ini ya, atau Madani Boarding School, dalamnya itu anak yatim piatu. Betul nggak? Anak yatim piatu, untuk penampungan anak-anak yatim piatu. Nah, sempat gak sih ada kejanggalan kalau memang betul ini penampungan atau istilahnya lembaga pendidikan yang disediakan khusus untuk anak yatim piatu, kenapa gak ada santri laki-lakinya gitu?
sempet gak ada kejanggalan? Kok cuman perempuan aja gitu? Setahu kita ini emang khusus buat perempuan. Khusus untuk Santriwati, iya. Khusus untuk perempuan. Nah kalau yang pesantren cabang yang lainnya ya nggak tahu sih ya itu ada laki-lakinya atau enggak gitu. Kalau yang di sini sih setahunya gitu. Karena ini tahu gitu karena pernah ada yang bilang ini khusus untuk perempuan. Iya. Nah, siapa HW-nya itu pernah bilang kan mungkin waktu mendirikan pesantren itu ada ada izin ini khusus untuk perempuan Bu gitu. Iya, khusus benar perempuan. Oh gitu. Jadi ini khusus untuk perempuan setaunya. Kalau misalkan di yang lain nggak tahu ada laki-laki atau enggaknya ya Teh ya. Intinya setahu warga ini khusus untuk pesantren perempuan. Pernah nggak sih terdengar kegiatan belajar mengajar di sini? Ini kan rumah Teh Reni ini cuma kehalang 2 aja dari TKP. Jadi pernah nggak sih kedengaran ada kegiatan belajar mengajar antara si HW ini dan juga murid-muridnya gitu? Kalau di sini sih nggak ada, setahu setahu saya sama warga gitu di sini nggak ada KBM. Karena di sini lebih ke tahfidz. Iya. Oh jadi bilangnya HW ini khusus untuk tahfidz. Iya, lebih ke jalurnya ke situ, keagamaannya aja gitu, pembelajaran di sini. Kalau KBM-nya katanya yang KBM belajar kayak gitu. Ya. Jadi mungkin nggak pernah terdengar sama sekali ya. Kalau kegiatan keagamaan kayak ngaji, ibadah ya kayak gitu tadarus suka kedengaran sih, tapi kalau belajar kayak nggak pernah dengar. Cuman tadarus aja katanya ya. Soalnya kitanya juga taunya kan di sini buat tahfidz itu yang kita pikir mereka lagi menghafal Al-Quran. Oke. Iya, makanya kedengarannya tadarus aja gitu ya. Kegiatan kayak misal ngaji kitab kuning mah nggak pernah ya. Nggak tahu juga tapi nggak pernah kedengar gitu. Teh Reni kan gini ya. Pertanyaan selanjutnya karena ini tuh boarding school. Kita tahu apa artinya boarding school? Iya. Ya, jadi sekolah sama ada kegiatan di dalamnya, ada kegiatan sekolah. Jadi bukan cuma murni salafi atau pesantren gitu kan. Terus setahu warga itu kegiatan sekolahnya di mana gitu kan? Ini mungkin kalau yang namanya sekolah mohon maaf pakai seragam gitu ya. SMP tingkatan SMP seragamnya putih biru misalnya. Ini pernah nggak sih kelihatan di mana sekolahnya gitu? Kalau emang ini boarding school gitu. Konon katanya tadi kan di sini buat sekolahnya di Antapani. Jadi mereka di sini nggak ada yang berseragam. Buat anak-anak di sini nggak ada yang berseragam. Berarti kalau kayak gitu, kalau bilangnya ini untuk tahfidz sekolahnya di Antapani, berarti suka lihat dong anak-anak berangkat sekolah? Nggak tahu juga. Nah itu makanya itu berarti itu juga timbul kejanggalan dong ya. Pernah kelihatan iya. Karena jadi di sini jadi kita pikir papan ini karena dia bilang kan cabang kan ada ini ya, ada pasang gitu seperti yang dilihat di thumbnail itu kan ada nama ada boarding school gitu. Nah jadi kita pikir dia kan bilangnya cabang nih. Jadi ini khusus buat yang tahfidznya ditampil di sini kayak gitu. Jadi di sini nggak ada kegiatan belajarnya di sana. Jadi berarti di sana juga ada madani juga. Berarti sekolahnya mungkin di sana. Di sini nggak ada kegiatan sekolah. Jadi kita percaya aja itu hanya pelang aja gitu buat nandain kalau ini cabang dari sana, gitu. Dari sana. Jadi sepengetahuan Teh Reni sama warga ini khusus salafi aja, mereka nggak termasuk dalam istilah schoolnya gitu, mungkin ya gitu ya. Jadi mungkin menurut Teh Reni itu boarding school itu yang ada di cabang lain, bukan di sini, tapi dikira ini cabangnya aja. Dan ternyata aku baru lihat di berita ya kemarin itu kalau nggak salah, lihat di berita yang di Antapani itu disorot ya, disorot sekolahannya kayak gimana, kelasnya kayak gimana, ruang makannya gimana. Ternyata ruang kelas juga isinya bangkunya juga kayak bangku kuliah yang ada mejanya itu, kursi sama meja kan nyatu gitu. Cuma ada 6 biji doang. Iya. Di berita itu. Di berita kan. Ya jadi kita mikir, ternyata di sana juga gitu. Berarti tanda tanya juga muridnya cuma ada berapa di sana. Berarti boarding school itu kayak
apa Iya. istilahnya cuma pencitraan aja Iya, mungkin gitu ya. kayaknya gitu. Soalnya ya saya juga lihat di berita Di lagi berita ya. juga. Kalau yang namanya pesantren itu kan beratus-ratus santri. Iya, bisa sampai malah Berapa kalau beribu-ribu kan, bisa nyampe ribuan kan. kan antara santriin maaf dan santriatnya atau santriwati itu. Jadi bisa beribu-ribu Iya. kalau di yang Pas benar-benar. lihat berita, oh iya ya, kok cuma sedikit, kok sama ya, sama di sini juga, di sini tahfidznya juga cuma sedikit anak-anaknya gitu kan. Oh ternyata yang juga lihat kelasnya, kursinya bayangin cuma 6 orang, 2 baris 3 Iya. 6 orang. Berarti kita pikir kan logika ya, oh berarti yang ngisi satu ruangan itu cuma 6 orang doang. Kan tanda tanya besar ya, Teh. Iya. Mending kalau misalkan kelasnya banyak, kepikir gitu ya. Kayak gitu. Kalau Mungkin kelasnya 6 orang gitu, tapi kan nggak mungkin kalau pembelajaran KBM satu kelas minimal 20 kan ya, 20 sih. 20 kan kalau kelas. Ini cuma segitu. Dilihat ruang makannya cuma lesehan doang, satu meja. Oh kok gitu juga ya dia. Oh berarti bukan kita aja loh di sini yang dibohongin. Di sana juga mereka, warga sekitar juga mungkin ngerasa ini dibohongin. ya. Di pusat kayak yang katanya pusat gitu. Katanya pusat. Oke. Ada lagi tadi nih yang pertanyaan ini. Udah. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, Teh Reni, ini kan dibangunnya tahun berapa sih? Tahun 2000 berapa kira-kira bangunan ini tuh? Berapanya lupa. Intinya lupa ya. Tapi yang mau jadi pertanyaan adalah apakah bangunan ini tuh sudah ada sebelum santri masuk? Apakah santrinya dulu gitu yang udah ada baru bangunan dibangun, berhubung adanya fakta mereka mengikuti membantu dalam pembangunan itu kayak ngaduk semen Pas lagi dibangun itu anak-anak juga suka ada yang ikut ke sini ya, dibawa sama kepala ya, katanya pimpinannya mungkin ya, nggak tahu siapanya lah, dibawa. Itu kan kita belum kenal tuh itu HWC yang ketuanya atau apanya kan kita belum tahu ya, soalnya itu lagi masa pembangunan. Waktu itu tapi emang pernah ada santri yang dibawa buat bantuin ngangkutin genteng. Nah tapi mereka pulang lagi sesudah beres bangunan bisa ditempatin, baru santrinya ada yang datang, ada yang dibawa udah menetap di sini. Dan itu juga belum selesai total, masih ada yang masih direnovasi, ditambah-tambahin, masih berjalan pembangunannya. Tapi emang udah dicat, udah apa gitu, udah cuma belum sedikit 100% belum ya. 100%. Nah selama ditinggalin di sini juga mereka masih suka ngangkutin pasir kayak gitu, bantuin. Nah kita kan suka tanya kalau pas segitu lewat gitu ya, kita tanya, Neng lagi apa? Meni rajin ya Bu, lagi ada tema pembangunan Bu, belajar pembangunan ya, kita belajar gotong royong, katanya harus gini, saling-saling cina sama teman sama saudara, nanti kalau kita di sini sama warga, dia bilangnya kayak gitu, belajar gotong royong sama pembangunan ya. Aku juga sambil ngelewat nyebarin pulang, nah ayah belajar pembangunan, tapi ayah sudahlah, mungkin itu program mereka gitu ya, udah ada nggak ada penjanggalan apa-apa gitu, udah langsung aja lewat. Itu yang santri yang tadi kata Reni dibawa santri perempuan ketika Perempuan ya kan di sini juga kayak timbul janggal juga ya, kenapa perempuan istilahnya disuruh untuk ke suatu hal yang memang bukan ranahnya gitu ya. Kalau perempuan kan dari segi tenaga juga ya nggak sama kan kayak laki-laki gitu. Cuman kan dibarengin sama si ibu yang si mamang itu, ada juga dia. Mungkin dikira tuh bentuk bakti, antara bentuk bakti anak-anak kepada ya, mungkin, guru. Karena mungkin mereka merasa berkeluarga gitu ya, jadi ya udah bareng-bareng gitu. Oke, jadi bangunan ini berarti sudah ada sebelum santriawati ke sini. Tapi belum selesai gitu kan? Tadi ya, belum. Dibilang belum selesai sih, udah selesai, udah dicat, udah bisa ditinggalin, cuman kayak tinggal perintilan aja gitu. Kayak kolam itu kayak kan ya? Kolam, kayak bikin saung-saung gazebo gitu. Gazebo. Ada gazebo juga tadi di dalam ya? Ya ada, cuman aku juga ngelihatnya kan dari luar doang, dari luar benteng kelihatan ada genteng gitu ya, ada atap gitu teh apa.
saung cenah dekat kolam. Kata siapa? Kata warga yang di depan. Oh, yang mungkin rumahnya dua tingkat. Yang suka terus kelihatan dari atas. Kelihatan dari atas. Terus kan ada sebagian warga juga yang suka ngobrol sama si mamang gitu. Si mamang ramah ya, si mamangnya ya? Si mamang alhamdulillah ramah. Kalau dalam sisi ke warga gitu ya ramah ya. Ini pernah nggak sih lihat wali santri datang? Yang tadi bilangnya ini untuk apa? Bilangnya untuk yatim piatu. Pernah nggak sih ada wali santri datang? Kalau saya pribadi belum pernah lihat, tapi nggak tahu kalau warga yang lain. Belum pernah lihat mobil parkir di depan. Belum. Kan itu gede banget ya tempat parkirnya teh ya. Cukup buat mobil banyak itu yang depan masjid. Kalau pas pertama itu saya belum pernah lihat. Karena kebetulan juga kan saya juga kerja ya, jarang ada di rumah. Cuma nggak tahu sih kalau warga yang lain, nggak tahu ada yang pernah lihat atau enggak. Jadi Teh Reni sendiri mah belum pernah lihat wali santri lihat datang. Lagi pula kalau misalkan datang juga pasti timbul kecurigaan, ini kenapa ada wali katanya yatim piatu, tapi mungkin juga si pamannya, kan bukan berarti meninggal ya. Paman sama bibinya. Sih kalau yang namanya wali kan bukan cuma orang tua ya Teh ya. Walaupun ada gitu, tapi menurut Teh Reni belum pernah lihat gitu. Dan menurut Teh Reni ya, pesantren ini tuh gimana sih anggapan Teh Reni sebelum fakta ini terbongkar mengenai viralnya pesantren ini karena suatu hal yang negatif gitu. Gimana anggapan Teh Reni awalnya? Apakah baik-baik aja? Ya nggak kelihatan ya tadi sih kayaknya pertanyaannya hampir sama juga ya, nggak kelihatan karena memang kalau misalkan kelihatan udah dari awal kata Teh Reni dibom gitu ya sama sebelum sama aparat juga kita yang udah dobrak duluan, udah kita timpuk duluan, mungkin kan kata si mamang nadi dudut merenang gitu kan udah habis duluan mungkin. Kalau misalkan tahu benar tahu gitu ya. Karena ini ketidaktahuan makanya aparat lebih mengetahui daripada warga dan warga juga tahu dari aparat gitu ya. Iya. Karena yang kronologisnya tuh si mamanya kabur, santrinya udah dipulangkan terlebih dahulu waktu itu kan kejadiannya pas nggak warga tahu begini. Selanjutnya yaitu apakah anak-anak santriwati ini suka nongkrong lama gitu sama warga, kayak misal jajan tapi duduk-duduk dulu nih 1 jam misalkan kan, kalau misalkan nggak ada kegiatan untuk ngaji kan nggak apa-apa kan selagi itu memang sama perempuan gitu bukan sama laki-laki. Pernah nggak sih lihat apalagi Teh Reni itu punya warung dong satu-satunya di sini, warung yang memang paling dekat banget dengan TKP gitu. Pernah nggak? Enggak sih kalau duduk lama-lama gitu enggak ya, soalnya mungkin mereka juga dibatasi untuk keluar ya. Paling kalau seperlunya kalau jajan doang udah dibawa lagi masuk. Paling kalau sambil nungguin jajanannya mateng mereka duduk dulu ya di warung depan, yang di warung jajanan depan paling duduk aja gitu, cuman cukup nanya neng dari mana gitu, nggak lebih dari itu. Mereka buru-buru masuk lagi ya, karena mungkin mereka juga punya aturan ya. Sama kan kayak anak aku juga di pesantren di sana kalau keluar ke warung seperlunya aja udah balik lagi, nggak boleh lama-lama. Jadi beranggapannya ya ke aja, bakal balik lagi tidak kepada kecurigaan karena memang dikira itu peraturannya. Iya, ya. Mereka juga kelihatannya baik-baik aja. Kalau lewat kan ini dekat banget ya. Kalau lewat itu suka lihat gak sih gerbangnya terbuka, kan itu gerbangnya gede banget ya. Siapa tahu kalau lewat ada nih gerbangnya buka. Enggak sih, belum pernah. Saya belum pernah. Jadi ditutup aja, tertutup. Tadi jadi teman-teman semua ini tuh TKP-nya tuh pas banget, TKP masjid. Masjid ini depannya saling berhadapan. Sementara masjid ini tuh belum pernah kosong dengan jamaah. Saya kemarin juga udah tiga kali kesini, setiap maghrib tepat waktu, sebelum maghrib udah berjamaah, sebelum asar sudah berjamaah, sudah ada gitu. Maksudnya sudah ada di masjid gitu. Selalu ada kegiatan di masjid. Ada kegiatan itu aktif banget gitu. Jadi menurut orang-orang masjid pun mungkin tidak pernah kelihatan kebuka ya. Jangankan untuk berjamaah ke masjid. Pintu gerbangnya aja belum pernah kelihatan dibuka ya, belum pernah lihat. Makanya
Makanya saya juga mikir biasanya kalau pesantren itu berbaur gitu sama orang-orang yang karena lain. mereka tinggal di lingkungan Ini biasa gitu ya, setidaknya HW ini memimpin sholat berjamaah atau apa gitu. Ini tidak pernah. Ya, jadi tertutup selama ini menurut sepengetahuan Teh Reni, tempat gerbangnya itu di TKP itu selalu tertutup meskipun itu berhadapan dengan masjid yang dimana penuh dengan jamaah. Ini masjidnya emang masya Allah banget sih, selalu penuh gitu. Dan warga-warganya juga dilihat sih emang benar-benar taat banget Teh. Ini kayak misal sholat berjamaah nih, baru aja adzan udah ke masjid semua ngabring gitu ya Teh ya. Di sini tuh di depan tuh. Iya. Gitu. Selama ini masih banyak gak sih yang berkunjung ke TKP Teh Reni? Masih sampai hari ini, tadi siang ada. Masih ada. Nah, itu nggak dari mana ya? Pakai bajunya si aparat ya. Dari tentara. Tadi katanya sih dari Babinsa. Oke. Dari Babinsa mana gitu. Kurang tahu saya, soalnya tadi di dalam terus. Mana habis pergi tadi kan. Oke, tadi kalau masalah itu tadi juga saya kan kesana jajan. Terus ada yang bilang Neng tadi juga ada yang ini kesini gitu. Iya, pas aku pulang mereka pulang. Selain dari mereka yang kemarin tadi, dari hari apa ya? Dari SCTP ada kesini. Ada. Wartawan Iya. minta keterangan dari warga. Ada dari kemarin ngobrolnya sama Bapak Sekretaris RW. Oke, itu lebih ya. Kayak kalau misalkan Itu lebih intim lebih gitu intim, kan. ya. Kalau kita mah ceritain ya, kita kan di YouTube bukan di televisi ya. Gitu. kalau kita kan ceritain ya warga gimana di Warga. sini gitu Ya. ya. Karena ada masalah kemarin yang menyudutkan itu kan. Iya. Kalau semisal orang yang tadi kayak misal dari SCTP mungkin dia permasalahannya beda lagi Teh, beda lagi bukan tentang warga gitu. Jadi masih banyak yang suka datang. Masih. Kayak ibu-ibu Tadi gitu. juga yang dari aparat itu bawa kayak jurnalis juga tadi kayaknya sih. Jurnalis. Kayaknya tim jurnalis juga. Tapi nggak tahu dari mana soalnya saya baru pulang. Kalau kesini datangnya Teteh suka lihat mungkin Merbokin ini dekat banget. Suka apa sih? Suka kayak misal tanya-tanya ke warga atau foto mungkin? Foto-foto TKP. Iya. Foto-foto TKP yang kemarin juga habis kan di sini ada tempat lari pagi ya. Kayak puncrut gitu kalau di sana di Bandung ya. Kalau di sini ada tempat di 46 mereka jogging ya, lari pagi, pulangnya pasti pada kesini. Yang dari mana-mana sekarang udah jadi bukan kayak komplek lagi sekarang di sini kayak tempat wisata. Tempat wisata ya Teh ya. Masya Allah banget jadi tempat wisata. Karena Teh bisa jadi dibikin ini deh, wisata taman buah Teh. Soalnya di sini tuh bukan buah, lebih tepatnya sayur kayaknya. Soalnya ada kangkung, teh fresh, ada walu, banyak banget, ada talas. Aku lihat kan tadi ke sana. Kalau selimpangan sih tadi ngobrol-ngobrol ya dari pas baru pulang. Katanya ini mau dihancurin Oleh sama lembaga yang berwenang. Sama lembaga yang berwenang katanya mau dihancurin. Katanya mau dibersihin aja. mau Katanya sih, tapi nggak tahu juga ya, nggak tahu gosip, nggak tahu apa. Iya. Cuma saya dengar. Saya Teh Reni dengar ini udah ada yang survei. TKP-nya udah ada yang survei dan intinya mau dihilangkan gitu ya. Ya, mau Mau dihilangkan. dihilangkan. Ya juga sih itu jinah ya, tempat jinah. Kemarin sempat diambil leluconnya gitu sama saya di vlog pertama tentang Miss Kay gitu. Itu tuh emang benar ya? Itu emang benar pernah ada orang yang bisa lihat. Kemarin Ya, sih aku nggak terlalu menanggapi hal itu gitu. Sebelumnya tempat itu kan sawah, Hmm. kebun bambu gitulah gitunya, pohon-pohon bambu. Emang di situ agak angker di tempat itu. Dulunya. Dari dulunya juga kebetulan anaknya tetangga ada yang indigo ya. Dia sering ngobrol di situ, sering main sama yang nempatin tempat itu di pohon kelapa. Itu kan depannya ada pohon kelapa kan. Aduh, Masya Allah si tadi Miss Kay aku itu di situ. Si anak indigo sering kalau misalkan sore-sore kan di lapang ya, di depan lapang. ajak anak-anak yang main Teh. Iya kan, kalau sore pasti banyak anak yang main, atau enggak orang tuanya kan pada main badminton tuh ya. Si anaknya tuh pasti suka ngobrol. Mama itu cina aya si Neng, cina gitu. Neng saha? Nya cina Kak Neng teh hayu ameng cina gitu. Si anak itu suka nyamperin ke pohon kelapa, ngobrol dong, bawa boneka gitu. Dulunya gitu. Aduh merinding, Nah, merinding.
semenjak ada Guys. pesantren alhamdulillah gitu ya, jadi rame gitu karena kan mungkin mereka ngaji di situ, dipakai tempatnya ya, dipakai tempat ibadah gitu ya, jadi hilanglah rasa angker. Nah semenjak kejadian sekarang yang Ruda paksa itu, mungkin tempatnya langsung ya dipakai nggak benar gitu ya, mana gelap, sekarang kosong gelap, jadi angker lagi. Jadi gitu ya, banyak juga kejadian yang apa yang bisa mungkin ya teman-temannya yang Ya bisa lihat gitu, sering ada katanya gitu. Makanya sering saya ada yang lihat. aduh Teh Rani ini sebagai warga yang kehalangan 2 rumah, bukan warga lagi tetangga say, aduh gimana ini rasanya. Saya aja kalau ada keperluan, kalau warung yang dekat rumah tutup ya, kan ada yang di ujungnya, ujung blok komplek ini ada warung, lewat depan pesantren, perlu apapun juga kalau udah lewat maghrib no, nggak mau saya lewat situ, ngapret, wah udah nggak bisa kalau udah lewat maghrib. Tadi saya ambil foto-foto gini mikirnya, ini syuting pasti lama nih. Gak mungkin dong aku ngambil gambar sama video malam, gak mungkin mau bunuh diri kali kata aku. Makanya tadi izin dulu sebelum syuting ini aku ngambil dulu video sama foto di tempat itu. Cobain kalau misalkan malam ke situ. Enggak deh, dikasih duit Nah, berapa di depan itu. Gak mau gue, ini merinding banget. Semuanya gelap. Mending tapi sekarang kan itu sama sesepuh kita di sini ya, sama pengurus DKM juga itu dibikinin kebun kecil depannya, depan halaman pesantren. Tadi kan ada juga ya. Iya, nah yang seperti itu kan ada 2 halaman ya, yang kanan sama yang kiri. Yang kirinya udah penuh sama kangkung, apa sih, labu, pohon singkong gitu, apalah gitu, segala macam di situ Supaya nggak terlalu gimana, lega gitu bahasa Sundanya mah ya. hegar gitu, Hegar tengah gitu. hegarnya. Terus kata orang tua itu kan jadi biar cenah kesana teh kagiridig cenah, kata orang. Kagiridig itu apaan ya? Biar kelelewatin gitu si Oke. tempatnya, Oh, biar iya nggak sih. terlalu angker juga gitu kan. Jadi si abah-abah sesepuh jadi ada kegiatan, mereka kan berkebun di situ biar nggak terlalu sepi. Oke. Sholat berjamaah tetap lanjut meskipun Ya, betul. ya gimana tuh, dan Hanya- tidak semua orang percaya hanya miskin. Tidak semua orang percaya miskin juga sih. Nah, Ya mungkin ini sama orang yang bisa lihat ya Teh. Oke, untuk terakhir Teh ya, kita nggak bisa lama-lama juga ya. Kalau buat teman-teman yang masih mau bertanya bisa dijawab lewat ketik aja nanti ya di komentar, dan aku balas sesuai yang aku tahu atau Teh Reni tahu. Kebetulan sekarang kita bersaudara banget. Dan terakhir ya, apa sih Teh hikmah yang dapat diambil menurut Teh Reni dari peristiwa ini gitu? kalau hikmahnya buat saya pribadi, lebih protek ke anak gitu ya, dijadiin contoh. Jangan, malahan pas kejadian ini anak saya belum kembali lagi ke pesantren kan, masih ada di rumah, belum jadwal masuk. Ya Allah kakak, hati-hati banget ya kamu di sana gitu, lebih protektif aja. Jadi sekarang juga kalau dikit-dikit apa gitu ya si kakak gitu, pasti saya kontak gitu ke pengasuhannya. Kebetulan kalau di pesantren anak saya itu setiap kamar mereka punya pengasuhannya masing-masing. Saya punya kontaknya, kontak pengasuhannya gitu. Tiap kamar mereka punya pengasuhan sendiri-sendiri gitu. Itu kan salah satu contohnya gitu, lebih safe ya gitu. Ya hikmahnya ya saya lebih hati-hati aja sedia apa yang sebelum hujan gitu. Protek ke anak juga ya. Kontak. Dan untuk warga di sini kira-kira apa sih hikmah yang dapat diambil dari warga di sini ya? Kalau untuk sebagai orang tua tadi udah ke anak ya, kan ini ada sakutan dengan anak, antar anak dan orang tua. Kalau untuk warga di sini gimana sih? Apa yang pelajaran yang dapat diambil itu? Pelajarannya kita lebih hati-hati ya kalau nerima, misalnya nerima orang baru gitu. Lebih hati-hati, kita lebih teliti, lebih banyak nanya deh, biar dibilangin kepo juga gitu. Lebih hati-hati aja sama orang baru. Jadi untuk pelajarannya bagi Teh lebih protek ke anak ya, dalam artian melindungi lah, dari orang tua itu harus ada, bukan melindungi ketika jarak dekat aja ya Teh ya. Ketika apalagi jauh itu lebih kesempatan hal itu terjadi tuh gede gitu ya. Makanya lebih protek ke anak. Dan untuk warga di sini katanya sekarang lebih diperhatikan lagi ketika ada orang baru ya. Saya juga orang baru. Nah, hati-hati dengan orang baru.
Iya, tapi saya mah orangnya baik, tidak pernah cabul. Sudah si Eta. Oke tuh kan, teh kemarin juga banyak yang bilang kita bukan lagi wawancara tapi lagi gibah teh. Mohon dimaklumi ya teman-teman ya, Titi juga banyak kekurangan dan Teh Reni juga sama gitu ya. Banyak kekurangan, kita juga memberi informasi mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Karena Titi juga sebenarnya nggak ada niatan buat bikin part 2 ya, karena ada netizen yang komentar, Kak ada yang versi panjangnya nggak? Kak ada yang versi panjang, ada yang lebih detail lagi. Teh Reni ceritanya kayaknya mau panjang nih, tapi si hostnya ini agak sedeng. Soalnya dicegat mulu ngomong, iya pas gue nonton langsung kenapa ini si Titi cerewet terus ya, jadi meronta-ronta jiwa gibah itu teh pas kemarin. Makanya mohon dimaklumi. Iya, saya maklumin karena saya ngobrolnya sama Valentino Rossi. Oke. Ya jadi seperti itulah guys. Jadi buat ngabret gitu. Kalau kata Teh Reni pas di WA, cicing budak leutik pak kumaha teh bahasana teh. Cicing budak leutik mah tong sok begog. What is the meaning of begog? Begog itu apa ya? Rewel? Bukan sih. Lampaui umur. Oke. Teman-teman, perlu kalian tahu ini umurnya Masya Allah, udah punya anak 2 tapi cantiknya. Lihat kalian, aku pas awal ketemu kirain senior aku di UIN guys. Ya, samalah. Better. Teh, apa kita tutup aja ya mungkin. Oke, ya. Siap. Aku kepo satu lagi. Apa lagi? Satu lagi kepo. Teteh, si Hawi ini ganteng gak sih? Masya Allah, Allahu Akbar, subhanallah, bisa neta ganteng nama ayah. Ganteng. Pakaiannya tuh gimana sih, Say? Pakaiannya tuh apa setelannya? Kalian gitu? juga mungkin tahu ya kalau yang namanya ustadzah, alim ulama, apalagi habib gitu ya. Tahulah mereka yang pakai itu seperti apa gitu ya. Sarung, wangi, baju koko, parfum wajib kan kalau kita pakai wewangian itu wajib kan gitu kan. Wewangian, kalau lewat tuh gitu pakai jaket kulit, sorban tara tinggalin. Masya Allah. Assalamualaikum Bu. Aduh, Masya Allah. Ustaz. Deg-degan hati abdi, Say. Aduh, asa bergedak. Sahanu teu kabita ka coba. Kok mau gede duit? Kan anu di berita mah dia sudah jadi terdakwa tuh, udah lusuh. Lalu saya yang pegang ini, udah kita petakeun. Nah. Cocok. Udah. Oke. Yang mah gelis teh penganal. Makasih. Jadi teteh berarti beureun lamun abdi ningali ge bobohnya. Kieu tanya mun ngalewat ibu-ibu lagi nongkrong ya. Dia bukan kaca ya. Si apa mobilnya tuh Pajero men. Pajero warna bodas deui nya. Mantap. Siapa yang gak mau nebeng? Itu nya saya dibonceng oge tangkepnya. Oh gitu kan ya. Nonton salaki. Oke teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton video ini ya Teh Reni ya. Kita ucapkan terima kasih juga. Semoga ada manfaat dan hikmahnya juga, dan ada informasi yang dapat diambil oleh teman-teman semua ya yang bertanya-tanya ini nih, karena banyak banget nih netizen yang bertanya dan alhamdulillah sudah dijawab ya. Ini juga semua pertanyaannya bukan bersumber dari Titi tapi dari netizen semua. Oke, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Jangan lupa buat kalian semua like, komen dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.